warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasyanida Sahara dengan NIM 174 dari Universitas Trunojoyo Madura ingin mempresentasikan materi terkait utang wesel jangka panjang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SE MAKSIE yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membuat video pada kali ini. Utang atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan atau entitas masa kini yang muncul akibat adanya peristiwa yang timbul di masa lalu dan penyelesaiannya dapat menyebabkan keluarnya sumber daya ekonomi perusahaan. Berdasarkan PSAK 1, liabilitas terbagi menjadi dua, yakni liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang liabilitas jangka panjang, khususnya utang wesel jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan dan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan yang bersifat jangka panjang. Salah satu contoh dari kewajiban jangka panjang yakni utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah perjanjian tertulis yang di dalamnya berupa kesepakatan pembayaran sejumlah uang dari suatu pihak dengan jumlah tertentu dan dalam jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Utang wesel jangka panjang memiliki karakteristik yakni tingkat bunga pinjamannya dapat bersifat tetap atau bersifat mengambang tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, pada saat penerbitan utang wesel jangka panjang harus terdapat jaminan berupa properti atau aset tetap lainnya dari pihak debitur. Utang wesel jangka panjang muncul akibat adanya pendanaan kegiatan operasional perusahaan dalam jumlah besar dan mendesak yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan kas perusahaan seperti pembelian aset, kegiatan investasi, atau kegiatan lainnya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan munculnya utang wesel jangka panjang yaitu kondisi pasar yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau entitas untuk mengurangi beban bunga dan meningkatkan laba yang didapatkan. Berdasarkan perhitungan diskonto, utang wesel jangka panjang terbagi menjadi dua jenis, yakni utang wesel jangka panjang tidak berbunga dan utang wesel jangka panjang berbunga. Utang wesel jangka panjang tidak berbunga adalah utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Sedangkan utang wesel jangka panjang berbunga adalah utang dengan janji tertulis yang akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Utang wesel jangka panjang memiliki beberapa manfaat, yakni perusahaan dapat memperoleh modal yang lebih besar tanpa mengeluarkan saham baru. Utang wesel jangka panjang juga memiliki struktur pembayaran bunga yang stabil, fleksibel, dan lebih rendah dibandingkan bunga dari jenis utang lainnya. Selain itu, utang wesel jangka panjang dapat meningkatkan return on equity, mengurangi beban pajak perusahaan, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Selain memiliki manfaat, utang wesel jangka panjang juga dapat menimbulkan beberapa resiko, di antaranya resiko likuiditas, resiko suku bunga yang tetap yang berpengaruh terhadap kondisi pasar, resiko gagal bayar, dan resiko penurunan nilai saham perusahaan yang beredar yang akan mengakibatkan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan modal baru. Penggunaan utang wesel jangka panjang oleh perusahaan harus melalui pertimbangan yang panjang dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dan kondisi pasar di masa depan. Pertimbangan tersebut harus dilakukan oleh perusahaan mengingat resiko-resiko besar yang akan dihadapi ketika memutuskan untuk menggunakan utang wesel jangka panjang. Salah satu resiko besar yang kemungkinan dihadapi yaitu resiko kebangkrutan yang disebabkan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran kewajiban utang weselnya. Namun, dengan sejumlah resiko yang mungkin akan diterima oleh perusahaan, hal tersebut dapat diatasi dan diminimalisir jika pihak manajemen perusahaan memiliki kemampuan yang baik dan kompeten dalam mengelola utangnya. Membangun komunikasi yang baik dengan investor juga dapat membantu perusahaan mengurangi resiko-resiko tersebut. Utang wesel jangka panjang dapat dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya tanpa mempengaruhi harga pasar. Utang wesel jangka panjang ini mempunyai bukti perjanjian yang mengikat secara hukum, sehingga pihak kreditur dan debitur tidak dapat mengabaikan kesepakatan tersebut. Utang wesel jangka panjang ini juga memberikan fleksibilitas keuangan perusahaan yang lebih dan memberikan waktu yang cukup lama bagi perusahaan dalam mengelola arus kasnya secara efisien dan teratur.
Baik, sekian video dari materi utang wesel jangka panjang yang bisa saya paparkan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.